tepat pada 26 April 2023. Genap 2 tahun sudah, Kota Bontang berada di bawah kepemimpinan Basri Rase dan Nadjirah. Sejak dikukuhkan pada 26 April 2021 yang lalu, Basri Rase dan Nadjirah berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan, yakni terwujudnya Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Usai resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Bontang, Basri Rase dan Nadjirah terus bergeliat dan berinovasi, mendorong Kota Bontang menjadi kota yang mandiri dan berdaya saing melalui berbagai inovasi. Salah satu aspek utama yang menjadi fokus Basri Rase dan Nadjirah yakni peningkatan ekonomi masyarakat. Di awal masa kepemimpinannya, Wali Kota Bontang, Basri Rase menerbitkan instruksi yang tertuang dalam Instruksi Nomor 188-1-1-ORG-2021 sebagai upaya pemerintah dalam membangun harmoni dengan pengusaha lokal. ASN Bontang diinstruksikan untuk mengenakan produk-produk batik karya pengusaha lokal. Hal ini juga merupakan realisasi visi pemerintah Kota Bontang 2021-2024 untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan usaha masyarakat Bontang. Selain itu, Basri Rase dan Nadjirah juga fokus untuk mengembangkan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan melalui dana stimulan RT. Melalui dana stimulan RT, Basri Rase dan Nadjirah memberikan prioritas terhadap pemberdayaan ekonomi dan pengembangan sosial seperti urban farming, pengembangan ekonomi mikro, pengembangan ekonomi kreatif, dan penurunan stunting atau gizi buruk. Masih satu nafas dengan semangat untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, Basri Rase dan Nadjirah juga tengah mempersiapkan berbagai event dan kegiatan bertajuk 77 Event Kota Bontang. Agenda 77 event ini membuktikan bahwa Pemkot Bontang selalu hadir dan menjadi bagian dari solusi, serta menjadi mitra strategis pelaku, pegiat pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Kegiatan 77 event ini juga sebagai misi untuk menjual daya tarik wisata Kota Bontang dan menarik wisatawan dari luar daerah. Tercatat hingga 2022, wisatawan yang berkunjung ke Kota Bontang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mulai dari 169.853 kunjungan wisata pada 2021 naik menjadi 271.617 di tahun 2022. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu fokus utama Basri Rase dan Nadjirah menitik beratkan pada berbagai kegiatan sosial. Selain berbagai bantuan pemerintah pada keluarga tidak mampu yang selama ini telah berjalan, Basri Rase dan Nadjirah mencoba sebuah terobosan yang bernama Rantang Kasih. Program ini merupakan kegiatan pemberian paket makan gratis 2 kali dalam sehari terhadap sejumlah lansia terlantar yang telah terdata di Dinas Sosial Kota Bontang. Dilaksanakan dengan swakelola hingga di tahun 2022, sebanyak 88 lansia terlantar di Kota Bontang telah menerima manfaat dari program ini. Tidak hanya persoalan makan, program ini juga melibatkan tenaga kesehatan untuk dapat memantau kondisi kesehatan dari para lansia yang terlantar. Tidak hanya persoalan kesejahteraan masyarakat, Basri Rase dan Nadjirah juga fokus terhadap pembangunan kegiatan keagamaan di Kota Bontang. Hal ini diwujudkan dengan berbagai dukungan yang diberikan pemerintah Kota Bontang. Bentuk dukungan tersebut diantaranya pemberian insentif penggiat agama Kota Bontang tahun 2022 bagi 2094 orang dengan total anggaran Rp21.723.167.594, serta pemberian hibah uang maupun barang bagi rumah ibadah, lembaga, ormas keagamaan, majelis taklim dengan nilai lebih dari Rp4 miliar. Selain dari sektor ekonomi pariwisata dan kesejahteraan di Kota Bontang, 2 tahun Kota Bontang di bawah kepemimpinan Basri dan Nadjirah terus berfokus untuk mengentaskan persoalan banjir di Kota Bontang. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bontang dalam mengatasi permasalahan banjir tersebut
Di antaranya, melakukan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi saluran drainase di Kota Bontang, serta melakukan normalisasi sungai-sungai secara bertahap. Tercatat, 510 hektar lahan di Bontang terendam akibat banjir pada tahun 2020. Luasan dampak banjir tersebut menyusut pada tahun 2021, yakni menjadi 355 hektar. Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang, area terdampak banjir kembali berhasil berkurang pada tahun 2022 dengan menyisakan 179 hektar lahan. Pada tahun 2022, Kota Bontang memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala nasional maupun regional. Hal ini merupakan buah dari kerja keras pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain: Penghargaan Panji Keberhasilan Pembangunan, Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur sebagai terbaik 3. Penghargaan Peduli Tata Ruang Terbaik 1 kategori Pemerintah Kota, Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Penghargaan Kota dengan Ketahanan Pangan Terbaik kedua se-Kalimantan Timur. Penghargaan Kota Layak Anak atau KLA, Predikat Nindya. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara atau BKN Award. Penghargaan Proklim 2022 atau Program Kampung Iklim. Penghargaan Bumandala Award. Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2022 Provinsi Kaltim, dan Penghargaan Adipura Kencana. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun 2022 pada prinsipnya merupakan bagian dari kerjasama dan partisipasi aktif seluruh komponen pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat Kota Bontang. Bersama-sama, bahu-membahu, mewujudkan Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab.